Hello everyone, welcome to channel Adelia Carolina Bruce Tepu from School SMA Negeri 1 Kabanjahe kelas XE 10. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Indonesia adalah negara yang kaya memiliki keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, Indonesia disebut negara megadiversitas. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah perbedaan sifat atau penampilan individu-individu dalam satu spesies atau varietas atau gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Contoh keanekaragaman tingkat gen juga dapat dilihat dari kucing. Meskipun kucing tersebut spesies yang sama, namun kucing tersebut memiliki keanekaragaman yang dapat dilihat dari warna bulu. Jadi, kucing dalam video atau gambar berikut memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam hal warna bulu, ukuran tubuh, dan lainnya. Contoh keanekaragaman tingkat gen juga dapat dilihat dari flora, termasuk flora yang ada di samping bunga mawar. Meskipun tersebut spesies yang sama, namun mawar tersebut memiliki keanekaragaman yang dapat dilihat dari warna mawar tersebut. Jadi, mawar tersebut adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu yang berbeda spesies dalam satu famili. Keanekaragaman ini terjadi karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Keanekaragaman spesies menunjukkan sebuah variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman tingkat spesies dapat dilihat dari kucing, harimau, cheetah, singa. Keanekaragaman yang dilihat dari jenis, ukuran tubuh, warna. Jadi, hewan dalam gambar tersebut memiliki keanekaragaman tingkat spesies dalam perbedaan jenis mereka. Keanekaragaman hayati tingkat spesies juga dapat dilihat dari flora, seperti flora kacang, tanah, kedelai, kapri, dan buncis. Keanekaragaman yang dilihat dari jenis, ukuran, warna, bentuk. Jadi, flora dalam gambar tersebut memiliki keanekaragaman tingkat spesies dalam perbedaan jenis mereka. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling memengaruhi antara satu spesies dan spesies lain, serta antara spesies dan lingkungan abiotik tempat hidupnya, misalnya suhu, udara, air, dan tanah. Ekosistem terbagi menjadi 2, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah sistem ekologi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem alami terdiri dari komponen biotik dan abiotik, yaitu makhluk hidup dan benda mati yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Contoh ekosistem alami dapat kita lihat dari gambar tersebut. Abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Adapun abiotik yang terdapat dalam gambar tersebut, contohnya udara, awan, air, tumbuhan, dan biotik adalah komponen yang hidup. Contohnya yang terdapat dalam gambar tersebut yaitu gajah, burung, kelinci, tikus, tanah. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, bukan terbentuk secara alami. Contoh ekosistem buatan terlihat dari gambar tersebut. Contoh komponen biotik pada gambar tersebut seperti padi, burung. Contoh komponen abiotiknya yaitu air, awan, dan udara. Sebagai negara yang terletak di daerah yang beriklim tropis dan berada di antara dua benua,
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brasil. Di negara Indonesia, kita dapat menemukan keanekaragaman hayati. Contohnya di bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, terdapat banyak mamalia berukuran besar, contohnya seperti kera dan hewan endemik. Di bagian timur Indonesia seperti Sulawesi hingga Papua, terdapat hutan non-Dipterocarpaceae yang memiliki pohon-pohon sedang seperti beringin dan matoa. Keanekaragaman hayati merupakan sumber kehidupan masyarakat dan aset negara yang perlu dilindungi, dirawat, dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ini adalah upaya agar keanekaragaman yang ada di suatu negara tidak punah. Dari setiap hal pasti kita dapat memperoleh suatu kesimpulan. Adapun kesimpulan di video kali ini yaitu keanekaragaman hayati adalah kekayaan kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati diukur berdasarkan jumlah spesies, keanekaragaman genetik, dan distribusi spesies di suatu ekosistem. Keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat, seperti sumber pangan, obat, kosmetik, sandang, papan, dan plasma nutfah. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati daratan yang menempati peringkat kedua setelah Brasil. Upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dapat dilakukan untuk menciptakan ekosistem baru, biotop baru, dan revegetasi. Keanekaragaman hayati juga dapat diartikan sebagai keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber termasuk daratan, lautan, dan lain-lain.